Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari Ustadz Aidi dan teman-teman yang hadir dalam kajian sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran segala urusan. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang lebar teman-teman sekalian. Insya Allah untuk sore kali ini ya, kita akan sedikit membahas ya, dan berdiskusi tentang tema yang saya rasa ini sangat penting kita hayati, sangat penting kita dalami dalam menjalani kehidupan ini. Akhlakul karimah, ya, mengenal akhlak, ya, mengenal perangai, ini sangat penting. Mengapa? Karena yang kami lihat secara pribadi ya, maupun yang dipaparkan oleh kebanyakan ulama saat ini ya, yang paling rusak, yang paling kurang saat ini adalah akhlakul karimah, perangai yang baik atau kelakuan yang baik, begitu. Maka inilah yang menjadi penting ya, urgent untuk kita mengetahui, memahami bagaimana pengertian dan lebih dalamnya tentang akhlakul karimah, begitu ya. Baik teman-teman sekalian, kita sama-sama mengenal akhlak ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui untuk mengenal akhlak adalah tentang definisi ya. Yang pertama, definisi akhlak ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata akhlaqo yukhliqu ya, ikhlaqon. Nah, akhlaqo yukhliqu ikhlaqon yang artinya adalah perangai, kelakuan baik, kebiasaan, etika dan lain-lain. Sama semuanya ya. Baik tadi kelakuan, perangai, etika sama saja ya. Ya hanya beda-beda sedikit lah gitu. Tapi intinya sama, yaitu berbicara tentang perangai atau kebiasaan yang ada dalam diri manusia, begitu. Nah, itu secara pengertian bahasa. Kalau di dalam Al-Quran itu sendiri, kata akhlak kita tidak akan menemukan. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada kata akhlak. Yang ada adalah khuluk. Nah, ini terdapat dua tempat. Ada dua tempat. Ya, kata khuluk yang bermakna akhlak, ya, yang bermakna perangai. Ada dua ya. Yang pertama dalam surat Al-Qalam, mohon maaf ya. Surat Qalam ayat ke-4 dan surat Asy-Syu'ara ayat ke-137. Nah, ini yang berbicara tentang khuluk yang bermakna akhlak, perangai, etika atau kebiasaan. Jadi di dalam Al-Quran nggak ada tuh kita temukan kata akhlak, yang ada adalah khuluk. Ya. Lalu berikutnya adalah pengertian secara istilah. Nah, apa sih akhlak? Pengertian secara istilah,
akhlak itu sendiri kami mengambil dari pendapat Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sesuatu atau kelakuan yang menempel pada diri seseorang yang kelakuannya itu tanpa ada pemikiran. Jadi akhlak ini adalah sesuatu yang menempel dalam diri kita, terus untuk mengeluarkannya itu nggak perlu ada pemikiran, nggak perlu ada uh, apa, yang nggak perlu mikir, itu udah keluar sendiri perilaku. Nah itulah yang ada dalam diri kita yang dinamakan dengan akhlak. Nah ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali, dan rata-rata para ulama uh, terdahulu maupun yang sekarang ya, yang kontemporer juga mengatakan demikian. Jadi nggak beda jauh tentang pengertian akhlak itu sendiri, yaitu sesuatu yang menempel pada diri manusia yang mengeluarkan kelakuannya itu tanpa ada pemikiran. Ya, udah lahiriah begitu. Gitu. Nah, baik. Nah, itu adalah pengertian secara bahasa dan secara istilah tentang akhlak. Nah, jadi apapun kelakuan yang kita keluarkan, nah, terus baik itu buruk maupun baik, gitu. Nah itulah akhlak karim. Kalau kita dari kecil sudah dibiasakan dengan akhlak karimah, maka yang keluar yang baik juga, begitu. Kalau kita dari kecil atau mungkin di lingkungan kita kurang baik, gitu, maka akhlak kita, kelakuan kita juga akan mengikuti tidak baik. Nah itulah kelakuan akhlak yang secara istilah tadi ya, yang menempel pada diri kita. Nah, jadi disebabkan karena pendidikan awal dan lingkungan sekitar juga. Gitu. Baik, ini adalah pengertian akhlak secara bahasa dan istilah. Selanjutnya adalah bagaimana akhlak atau perangai baik yang ada di dalam Al-Quran. Tadi saya sudah sebutkan ya, akhlak atau perangai baik yang ada di dalam Al-Quran hanya ada dua tempat. Ya, menggunakan kata akhlak ya, atau khuluk gitu. Yang pertama dalam surat Qalam ayat ke-4, innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang kedua dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-137, in hadza illa khuluqul awwalin. Nah, hanya ada dua tempat itu. Tetapi untuk yang bermakna perangai atau contoh yang baik, kelakuan, etika, bisa kita temukan di kata yang lain, gitu, yang bermakna mirip, gitu, yang bermakna serupa, yaitu misalkan dalam kata uswatun hasanah. Nah ini juga bisa dikategorikan sebagai kata yang bermakna akhlak juga selain kata khuluk, begitu, yang ada di dalam Al-Quran. Kata uswatun hasanah yang paling masyhur yang kita ketahui ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Begitu. Maka tentang akhlak dan perangai, etika, dan segala macamnya yang ada di dalam Al-Quran, kita hanya akan menemukan dalam kata khuluk dan uswatun hasanah. Gitu. Lalu, adakah suruhan atau perintah dalam Al-Quran untuk kita berbuat baik? Kalau suruhan dan perintah di dalam Al-Quran tentang berbuat baik, itu ada dalam surat
Al-Qasas ayat ke-77. Nah, surat Al-Qasas ayat ke-77. Ini tentang perintah agar kita berbuat baik, ya, dan berakhlak baik tentunya. Ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pahala akhirat, begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasib kamu di akhirat. Jangan lupakan bagian kamu di akhirat. Di dunia. Maaf ya. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mencari pahala akhirat. Namun, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini kalimat yang perlu kita garis bawahi. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, begitu, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, berbuat baik ini umum kepada semuanya, ya. Baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini tentang perintah bahwa kita harus berbuat baik. Dan lebih terperincinya banyak banget ya di dalam Al-Qur'an tentang akhlak, ya, lebih terperincinya. Misalkan waqul lil ibadi yaqul lati hiya ahsan, misalkan. Wahai hamba-hambaku, berkatalah yang baik-baik. Nah, itu kan secara substansial itu menyuruh buat berkata yang baik, berarti berakhlak yang baik juga, gitu. Terus misalkan ke orang tua gitu kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan berkata kepada kedua orang tua perkataan atau yang dimaknai oleh para tafsir perkataan yang mengingkari orang tua, mengingkari perintah orang tua, meremehkan orang tua. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Jangan sekali-kali juga kalian mengkasari orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Artinya apa? Ini juga secara substansi juga nyuruh akhlak yang baik. Dan lain-lain ayat yang lebih banyak ya tentang akhlak itu sendiri. Baik secara tadi jelas ya, kita disuruh berbuat baik, ataupun secara substansi, secara terkhusus gitu ya, secara inti kayak tadi kita disuruh buat berkata yang baik-baik, baik terhadap sama manusia maupun kepada orang tua, gitu ya. Nah, banyak banget ayat tentang akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Lalu berikutnya kita perlu mengetahui juga tentang akhlak ini kepada siapa saja. Ya. Kita berakhlak, kita berperilaku baik ini kepada siapa saja. Tertuju kepada siapa? Ada dua macam. Yang pertama hablum minallah, hablum minallah. Ada yang akhlak baik terhadap Allah dan akhlak baik terhadap manusia. Akhlak baik terhadap Allah, misalkan cara ibadah kita harus khusyuk, ya. Cara ibadah kita harus berpakaian yang rapi, bersih, berpenampilan yang indah. Nah, itu termasuk akhlak pada Allah. Termasuk juga ketika kita berdoa itu harus yang santun, ya, doanya. Dan ketika kita berpikiran juga ya, berprasangka kepada Allah. Ya, misalkan kita kena musibah, lalu kita mengatakan musibah ini adalah
cara Allah mengazab kita, atau cara Allah menghukum kita, atau kita katakan Allah ini udah benci sama kita atau udah marah sama kita. Nah, kira-kira betul gak setiap ujian kita maknai bahwa Allah itu marah? Nah, lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah aja mengatakan kepada orang-orang yang berdosa banget, ya, yang berdosa, yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas gitu, banyak bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa atas rahmatku. Nah, Allah aja mengatakan kepada orang yang berdosa itu jangan berputus asa untuk mohon ampun, kata Allah. Karena inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, dari ayat ini, betulkah ketika kita mendapatkan ujian atau musibah, lalu kita katakan Allah itu marah? Nah, berarti nggak tepat, karena berkontradiksi dengan ayat itu. Ya, orang yang berdosa justru Allah bilang, jangan bersedih, jangan putus asa, ayo mohon ampun kepadaku. Karena ampunanku sangat luas, kata Allah. Nah, maka nggak tepat kalau kita bilang, pas kita kena ujian atau musibah, kita bilang Allah marah. Itu berprasangka negatif pada Allah. Dan itu berakhlak yang tidak baik kepada Allah. Gitu. Nah, itu akhlak kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama dan yang paling penting, kita jaga dulu akhlak kepada Allah. Baru akhlak kepada manusia itu akan menyusul. Sholat kita baik, puasa kita lancar, ya, niat kita dalam ibadah, baca Quran, ya, sedekah dan lain-lain itu cuma untuk Allah, ya, hati ini tulus buat Allah, insya Allah ini juga yang meluruskan akhlak kita nanti kepada sesama manusia. Jadi kalau udah sama Allah baik, insya Allah sama manusia ngikut baik. Nah, jadi yang penting, nah, hati ini. Jadi akhlak kepada Allah kan ini letaknya di hati, ya. Kenapa di hati? Karena Allah nggak nampak. Jadi kita mainnya di hati. Gimana niat ibadah kita, gimana khusyuknya ibadah kita, terus niat sedekah kita, puasa kita, eh, niat kita dalam posting yang dakwah itu, bagaimana niatnya buat benar-benar dakwah, syiar, apa memang hanya ingin dibilang soleh gitu. Nah, itu perlu kita kata. Kalau hati kita udah mantap, ya, akhlak kepada Allah udah mantap, maka akhlak kepada manusia akan mengikuti. Nah, selanjutnya adalah akhlak kepada manusia. Kan belum jelas, ini juga harus dijaga, teman-teman. Banyak banget akhlak kepada manusia, ya. Luas, seperti misalkan kita memahami bahwa tidak semua manusia itu sama. Artinya kita harus toleransi. Ya, toleransi adalah memahami perbedaan di antara manusia. Bukan jadi nggak saling olok-olok, nggak saling caci mencaci di antara manusia hanya karena perbedaan. Nah, kalau orang paham perbedaan, ya, paham akhlakul karimah, dia tidak akan mudah untuk mencaci sesamanya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh akhlak hablum minan nas. Akhlak yang eh, yang ada di antara manusia, yang harus kita jalani kepada sesama manusia. Nah, banyak banget, ya, selain toleransi, misalkan dalam berbicara tadi harus ramah, gitu kan, baik-baik perkataannya, gitu kan. La yaskhuru qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Eh, Jangan mengolok-olok di antara kalian, gitu kan. Wala tajassasu, gitu kan. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, gitu kan. Wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan jangan cepat marah gitu sama yang lain, gitu kan. Terus ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn, terus jauhi juga apa prasangka yang
buruk kepada sama manusia. Nah, itu ayat-ayat ya yang Allah firmankan yang berkaitan dengan akhlak. Ya. Jadi benar-benar akhlak ini harus dijaga, ya, baik kepada uh, sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah uh, seberapa penting akhlak itu. Ya. Kita udah paham tentang akhlak ini, baik secara makna yang ada di dalam Al-Quran maupun secara mendalam tadi ayat-ayat tentang perintah untuk berakhlakul karimah, gitu kan. Nah, kita udah paham, kita udah menghayati itu. Selanjutnya adalah kita juga harus penting. Ini uh, kita juga harus penting. Kita juga harus paham apa sih pentingnya berakhlak mulia. Untuk apa kita berakhlak yang baik. Gitu. Untuk apa kita punya etika yang baik. Begitu. Nah, yang pertama, kita bisa melihat dalam diri Rasulullah SAW tentang pentingnya akhlak. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, surat Al-Qalam, ayat keempat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, bahwa Allah ini mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, itu punya akhlak yang baik, yang luar biasa, yang agung. Begitu. Nah, di sini Allah nggak pernah mengatakan dalam Al-Quran, Allah nggak pernah memuji ibadahnya Rasulullah. Dalam ayat ini Allah memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya. Tetapi Allah nggak memuji Nabi Muhammad, nggak pernah ada dalam Al-Quran Allah memuji ibadahnya Nabi Muhammad. Misalkan ibadahnya Nabi Muhammad kan luar biasa, ya. Gitu kan? Kita udah tahu bersama-sama, kan? Kita udah tahu itu. Tapi Allah nggak pernah memuji soal ibadah Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, engkau begitu luar biasa ibadahnya, gitu. Nah, tapi Allah memuji Nabi Muhammad dari segi akhlaknya yang ada di dalam Al-Quran. Innaka la'alam khuluqin azim. Ini artinya apa? Artinya akhlak ini memang luar biasa, penting. Ya, begitu. Dan kita juga mengetahui dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Muhammad SAW, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad punya tugas utama dalam kenabian, yaitu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa enggak Rasulullah katakan, ya, kalau kita kritis ya teman-teman, kenapa enggak Rasulullah katakan innama bu'itsu liutammima ibadatin nas, liutammima ibadatan nas, untuk menyempurnakan, untuk mendidik ibadah manusia. Memang ibadah penting juga karena itu kan sudah kewajiban. Jadi nggak perlu Rasulullah sampaikan liutammima ibadatan nas, misalkan untuk menyempurnakan ibadah manusia, karena ibadahnya udah kewajiban. Tapi akhlak ini sampai ya sekarang ini justru udah jelas ya, banyak banget dilupakan, banyak banget diabaikan akhlak ini, akhlak yang baik. Ya, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini adalah membuktikan bahwa tugas terbesar, ya, atau risalah terbesar kenabian Nabi Muhammad SAW adalah untuk membagusi akhlak manusia, begitu kan. Dan kalau kita lihat secara
contoh yang real yang ada di kehidupan kita ya. Jadi bukti bahwa eh, akhlak ini penting. Kita bisa ambil contoh nih, contoh logika ya, logika secara real. Bukan logika sih, ini contoh real yang ada di dalam masyarakatnya. Ada orang yang eh, ilmunya mapan, luar biasa ilmu mendalam. Tetapi dia, mohon maaf, sombong atas ilmunya, gampang menyalah-nyalahkan yang lain. Ya, terus ya merasa diri lebih pintar. Nah, tapi di sisi lain ada orang yang akhlaknya bagus, ya akhlaknya bagus sama apalagi untuk menyalahkan orang lain dia nggak mau. Tapi secara keilmuan dia kurang. Kira-kira yang dipilih oleh masyarakat, yang diterima masyarakat yang mana? Pasti yang akhlaknya yang bagus yang diterima. Walaupun ilmunya biasa-biasa saja. Daripada orang yang ilmunya tinggi tapi orang sombong, ya, menyalahkan yang lain, nggak ramah gitu. Nah, artinya apa? Inilah nggak heran ketika ada ulama besar, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i yang mengatakannya bahwa akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ini bukan membanding-bandingkan akhlak dengan ilmu, bukan. Tapi di sini ingin menegaskan bahwa kalian nuntut ilmu itu untuk akhlak yang baik. Gitu. Jangan sampai kalian nuntut ilmu tapi akhlaknya buruk. Gitu. Jadi ilmunya buat apa? Nah, jadi ulama pengen ngasih tahu bahwa tujuan ilmu itu ya buat berakhlak. Gitu. Jangan sampai kita berilmu justru bikin akhlak kita buruk. Nah, ini bahaya. Gitu. Makanya dikatakan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Karena tujuan akhirnya adalah berakhlak yang baik itu bukan ilmu yang banyak. Percuma kalau ilmu banyak tapi akhlaknya kurang. Gitu. Ya, ini contoh real di masyarakat. Ya, silakan aja diobservasi gitu ya, kecil-kecilan. Eh, Bener nggak yang akhlaknya yang baik gitu, yang dan ilmunya pas-pasan itu lebih diterima daripada orang yang ilmunya tinggi, udah dokter, udah profesor, tapi gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Pasti kita lebih suka yang akhlaknya biasa, yang bagus aja udah. Gitu. Ini bukti real yang ada di masyarakat bahwa pentingnya berakhlakul karimah, pentingnya mengenal dan kita perlu untuk uh, memiliki perangai dan kelakuan yang baik. Gitu. Maka tidak ada alasan buat kita ya, buat nggak berakhlak baik gitu. Ya, karena eh, agama kita tegas, ya, tegas bahwa akhlak ini penting kita pelajari, penting kita pahami, penting kita biasakan ya dalam diri kita agar ya yang ada dalam diri kita ini adalah akhlak yang baik, yang menempel pada diri kita ini adalah akhlak yang baik. Dan akhlak ini perlu pembiasaan. Nah, tadi dikatakan bahwa akhlak ini adalah yang menempel pada diri kita. Kalau kita udah buruk, berarti udah buruk dong, gitu. Gak bisa diubah lagi, bukan begitu. Yang menempel di sini karena kebiasaan. Ya, kebiasaan munculnya bisa jadi dari pendidikan awal dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya, begitu. Ada orang yang pendidikan awalnya bagus, didiknya bagus sama orang tuanya, tapi masuk ke lingkungan yang kurang bagus. Nah, bisa jadi kebawa juga sama lingkungan itu. Karena lingkungan benar-benar mempengaruhi eh, akhlak anak pemuda sekarang. Nah, ada juga yang apa namanya dididik oleh orang tuanya ini kurang, tapi dia dapat lingkungan yang luar biasa kayak di pesantren gitu. Terus apa ya pokoknya pendidikan agama di sekitarnya bagus gitu, rajin-rajin sholatnya teman-temannya, rajin puasa, rajin baca Quran, maka dia ngikut gitu. Nah,
Maka pendidikan dari keluarga dan pendidikan sekitar ya, lingkungan dan sekolah juga ini punya peranan penting buat akhlak kita, untuk kebiasaan akhlak kita yang menempel pada diri kita. Makanya kita sebagai orang tua khususnya benar-benar harus siap ya, harus siap mendidik anak gitu sejak kecil, baik dalam pendidikan lingkup keluarganya bagaimana, begitu juga lingkup eh, lingkungan sekitar, gitu, masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Kita benar-benar harus kritis gitu. Yang mana yang nantinya membuat anak kita, anak didik kita jadi baik itu akhlaknya. Nah, begitu ya. Jadi eh, akhlak ini adalah kebiasaan yang ada dalam diri kita gitu. Nah, kalau di lingkungannya atau di keluarganya biasa buang sampah sembarangan, pasti kita juga jadi buang sampah sembarangan. Gitu. Karena kenapa? Karena kita udah menganggap ini hal biasa. Dari awal udah diasumsikan seperti itu. Jadi ngikut dah anaknya. Jadi ngikut dah kita gitu. Nah, makanya kalau kita pengen akhlak kita baik, gitu kan, kita mulai dari diri sendiri, ya, pamit tentang akhlak, ya, belajar tentang akhlak, lalu cari lingkungan yang mendukung akhlak kita, gitu, ya, sehingga nanti jadi kebiasaan ada di dalam diri kita. Saya berpengalaman ya teman-teman ya, sedikit cerita aja gitu. Saya pernah berteman dengan orang-orang yang memang lebih banyak waktunya itu sia-sia. Tanpa disadari saya juga ngikut, ya, kayak nongkrong, ya nongkrong nggak jelas, pulang nggak kerasa udah malam gitu. Nah, itu benar-benar tadinya nggak sadar, ternyata kita udah ada di akhlak yang nggak baik gitu. Nah, nggak lama saya masuk pesantren. Nah, di situ eh, kebina lagi tuh, keganti lagi akhlaknya. Alhamdulillah jadi baik lagi. Artinya apa? Nah, di sini kita benar-benar paham tentang kebiasaan pribadi dan kebiasaan lingkungan. Tuh, biar akhlak kita terjaga. Dan sekali lagi akhlak ini secara pengertian memang apa yang menempel pada diri kita. Tapi tetap apa yang menempel pada diri kita ini adalah kebiasaan dari awal. Dan bukan berarti nggak bisa diubah. Ini karena kebiasaan. Kalau kalau kita awalnya buruk, gitu, terus kita membiasakan terus berbuat baik, maka nanti yang menempel pada diri kita juga baik. Pasti akan baik. Gitu. Karena itu yang dibiasakan. Intinya adalah akhlak adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kebiasaan kita melakukan ini, ya itulah akhlak kita. Gitu. Nah, kalau buruk ya, kalau nggak baik ya diubah, diubah. Karena jelas ya dalam Al-Quran dan dia, kalau kita pengen mengubah akhlak, yang pertama kita lihat Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Kalau mau lihat akhlak yang baik, lihat Rasulullah SAW. Ya. Akhlak baik Rasulullah nggak hanya kepada kaum muslimin, kepada kaum uh, non muslim sekitar juga Rasulullah juga ramah, ya, ramah. Itu banyak kisahnya ya. Uh, Apalagi pada kaum muslimin sendiri gitu. Kalau kita lihat sekarang ya, fenomena sekarang saat ini ya, uh, apalagi di musim-musim masuk musim panas politik gitu. Ini kan padahal pesaingnya itu muslim sendiri ya, sama-sama muslim, ya, sama-sama muslim, tapi kok saling menjatuhkan, ya kan? Ini musim panas politik biasanya gitu, saling menjatuhkan. Sekarang juga udah kelihatan sih. Nah, apakah ini akhlak yang baik? Emangnya nggak bisa ya kita jadi pemimpin tanpa menjatuhkan yang lain? Sebenarnya bisa, cuma manusia itu dilumuri nafsu. Dan nafsu itu benar-benar udah
menjati diri dalam diri dia. Jadi ya udah nggak kekontrol lagi. Nah, kalau dalam Al-Quran ya jelas ya kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, gitu kan. Jangan sampai kebencianmu terhadap orang lain atau kelompok lain itu membuat kamu nggak adil. Nah, ini ayat yang benar-benar cocok untuk masa politik nanti ya. Masuk politik kan bodo amat ya, mau muslim mau enggak, gitu kan. Pasti jatuh-jatuhkan gitu. Nah, ini nggak benar. Kalau kata Al-Quran, wala jariman syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap orang lain atau golongan lain membuat kamu nggak adil, jadi menghalalkan segala cara. Nah, ini salah satu bentuk akhlak juga yang Allah gambarkan, yang Al-Quran gambarkan ya. Nah, terkhusus pada akhlak terhadap sesama muslimin. Gitu. Jadi banyak banget tentang akhlak ya. Mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan akhlak yang baik ya. Allah anugerahkan tempat yang baik ya, lingkungan yang baik, agar kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua jangan lupa untuk berusaha ya. Nah, karena akhlak ini anugerah ya, anugerah, dan setiap anugerah itu perlu proses, tentunya perlu usaha kita. Nah, makanya kalau pengen akhlak yang baik perlu usaha juga, membiasakan hal-hal yang baik. Nggak perlu langsung yang besar, yang kecil-kecil dulu. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya kan? Wal baqiyatus sholihat, perbuatan kecil gitu, yang baik, yang istiqomah gitu, lebih baik daripada yang besar perbuatan baiknya tapi dilakukan sesekali. Gitu. Makanya dimulai dari yang kecil-kecil ya. Gitu. Untuk pembiasaan akhlak yang baik kita. Dari mulai misalkan contoh dari hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Ini banyak banget dilakukan. Termasuk saya pribadi juga nih, masih muda itu godaannya adalah waktu-waktu yang nggak bermanfaat, gitu. Yang nggak berfaedah, kayak main, gitu. Nongkrong gitu kan. Nah, kalau dalam Al-Quran kan jelas ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, surat Al-Mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin ya. Beruntung orang mukmin. Siapa tuh yang beruntung? Yang pertama yang sholatnya khusyuk, yang kedua yang jauh dari perbuatan yang sia-sia. Nah, ini juga termasuk akhlak. Kenapa? Kalau kita biasa dengan perbuatan yang sia-sia, gitu, ini nanti kan nggak bagus buat diri kita, nggak bagus buat masa depan kita. Ya, karena ini akhlak yang nggak bagus gitu. Nah, seperti ini juga ya, banyak banget orang menggunakan sosmed ini sebagai ranah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ini juga yang saya lihat banyak banget ya, yang jadi kendala akhlak saat ini. Jadi gampang banget komen orang lain, gampang banget berpikir positif, negatif kepada orang lain, gampang banget cari kesalahan. Ya. Begitu gampang mencari 1000 kesalahan, namun begitu sulit mencari satu kebaikan. Ya, saya ulangi, ini adalah kurangnya akhlak sekarang. Begitu gampang, begitu mudah mencari 1000 keburukan, namun begitu sulit untuk mencari satu kebaikan orang lain. Artinya apa? Orang sekarang lebih senang komen-komen orang lain daripada mengembangkan diri. Lebih senang komen-komen kesuksesan orang lain, kayak bidang-bidang orang lain, karya orang lain, daripada dia memikirkan kesuksesannya. Dan orang-orang yang pinter komen kayak gitu biasanya nggak pinter ya. Maksudnya pinter komen di sini adalah dia ya senangnya cuma komen-komen doang, komen negatif ke orang lain, sentimen gitu ya. Apalagi sampai menyalahkan orang lain, sama ya, menyalahkan kelompok yang nggak sesuai dengan pemikiran kita gitu. Ini juga termasuk akhlak. Nah, ini contoh akhlak yang nggak baik ya, yang sekarang gitu.
Nah, lalu bagaimana? Ya bijaklah dalam sosmed ya. Ya uploadnya dakwah aja lah. Walaupun kita belum terlalu ikhlas, belum terlalu lurus, tulus karena Allah gitu kan. Ya teruslah berusaha. Yang penting nggak usah yang aneh-aneh lah uploadnya gitu. Nggak usah aneh-aneh komennya. Ya, cukup ya dakwah yang baik-baik gitu kan. Nah, inilah ciri kalau kita akhlaknya sudah baik. Kalau akhlak itu udah baik, pasti eh, komen juga positif gitu. Perilakunya juga pasti positif dan auranya juga pasti positif gitu. Ya, teman-teman sekalian, saya rasa eh, sudah cukup ya untuk pembahasan tentang mengenal akhlak. Walaupun tadi nggak banyak ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua sudah kenal tentang akhlak ya, pentingnya bagaimana, makna yang ada dalam Al-Quran bagaimana, gitu kan? Dan tentu uh, outputnya kita berharap bahwa kita nggak hanya mempelajari akhlak ini, nggak hanya mengenal, tapi kita sama-sama berjuang untuk membiasakan dalam berakhlak yang baik. Gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebelumnya nggak ada PowerPoint. Saya nggak kepikiran. Mudah-mudahan next ya. Next nanti kita pakai PowerPoint biar benar-benar poin-poinnya benar-benar jelas gitu ya. Gitu. Mohon maaf sekali lagi dan tidak mengurangi hormat kepada teman-teman sekalian. Silahkan untuk teman-teman yang punya unek-unek punya pertanyaan, silahkan. Raise hand mungkin atau di kolom chat ya. Dan sebagai tambahan ya sedikit lagi bahwa kita belajar akhlak juga belajar tasawuf. Tasawuf ini lebih tinggi dari akhlak sebetulnya. Betul-betul akhlak ini udah untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Ini tasawuf. Tasawuf dari akar katanya saja sudah terlihat ya. Tasawuf, tasawuf, ya tasawuf, tasawuf yang artinya kesucian, ya, kesucian. Benar-benar suci batin dan lahir. Nah, segala ibadah suci lahir dan batinnya untuk Allah, ya. Baik itu sedekah, puasa, sholat, dan segala macamnya, membaca Quran. Dan kita belajar akhlak, ini juga belajar tasawuf. Namun tasawuf ini lebih luas lagi dan tentunya lebih lebih khusus lagi, gitu ya. Nah, kalau kita belajar tasawuf, berarti memang benar-benar benar-benar harus siap ya, harus siap. Siap di sini bermakna kita harus benar-benar siap suci banget gitu ya. Kalau sempurna nggak mungkin. Benar-benar kita harus suci banget. Ya kalau di dalam tasawuf kita mengenal ada eh, tahalli, tajalli, ya kan? Mengosongkan diri dari segala hal-hal yang nggak baik, gitu, segala kemaksiatan. Habis itu tahalli, kita mengisi dengan hal-hal yang baik. Habis itu tajalli. Tajalli adalah lebih kepada menyatu ya, dengan Tuhan. Itu bahasa tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Gak mungkin kalau kita uh, berakhlak gak baik itu menyatu dengan Tuhan, itu gak mungkin ya. Gitu. Makanya akhlak dengan tasawuf sangat berketerkaitan. Baik, silakan penggunanya kita diskusi aja ya.
Nggak ada. Nah, kita bacain ya. Cara menghindari teman yang akhlaknya kurang baik bagi kita. Namun ini menghindarinya dengan cara yang baik tanpa adanya hal yang menyinggung orang tersebut. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menghindari orang yang akhlaknya nggak baik, tapi tanpa menyinggung orang itu gitu. Ya, ini juga banyak kita alami. Kita menemukan teman yang nggak baik gitu. Apalagi nih sahabat kita yang nggak baik. Pasti kan agak sulit ya untuk jauh dari dia. Apalagi dia udah jadi sahabat gitu, sehari-hari sama kita gitu. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita perlu pahami bahwa eh, manusia ini hanya diwajibkan berdakwah ya. Tapi soal hasil itu urusan Allah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ngobrol, kita beri nasihat sedikit gitu. Dan nasihat ini harus yang bersifat qaulan layyinan, ya, perkataan atau dakwah yang layyinan, yang lembut. Yang lembut di sini maksudnya yang nggak menyinggung. Kita pikirkan dakwah-dakwah yang memang nggak menyinggung ya. Berarti dakwahnya ini jangan sampai menyerang pribadi ya. Jadi misalkan orang ini mabok kayak gitu ya, kita mabok gitu. Mabok kan dilarang, makanya nggak bagus gitu kan. Bagaimana biar kita menghindari dia nggak nyinggung dia ya. Kalau misalkan kita mampu menasihati ya, kalau mampu ya, kalau menasihati itu, nah silahkan, tapi dengan cara yang paling baik. Qaulan layyinan, kata-kata yang benar-benar nggak menyinggung, nggak ada menyinggung pribadi dan benar-benar ramah gitu ya. Kalau layyinan itu lebih ke ramah, pokoknya ramah gitu. Nah, kalau nggak mampu itu, kalau nggak mampu ya, ya lagi hasil dakwahan kita itu, dia dapat hidayah atau enggak itu Allah yang menentukan. Jadi kalau nasihat kita misalkan nggak diterima ya sudah gitu kan. Eh, kita kan udah ngomong baik-baik, kita udah ngomong baik bahwa mabok itu nggak bagus gini 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 ya. Kita kita kembalilah gitu. Dan kita bilang kita masih ingin terus bersahabat dengan kamu. Eh, dan aku juga sebagai sahabatmu ingin mengutarakan yang baik-baik buat kamu gitu. Aku ingin agar kamu tetap di jalan yang baik. Nah, itu kan bisa nasihatin. Kalau kalau misalkan dia nggak berubah ya sudah, kewajiban berdakwah kita sudah hangus gitu. Kita udah itu dia dalam kebaikan. Nah, terus berikutnya, kalau memang kita nggak mampu ya udah hindari. Tapi hindari itu jangan nggak sama sekali gitu ya. Paling minimal kan berdoa, kita doakan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ya, "Idza ra'a minkum mungkaron," ya kan? Jika di antara kalian melihat suatu kemungkaran, suatu perbuatan yang gak layak, ya, perbuatan dosa begitu ya. Jika kamu mampu, ubah dengan kekuasaan, dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisanmu. Nah, tadi sebelumnya dengan kekuasaan, yang kedua dengan lisan, nasihat yang baik. Kalau nggak mampu ya ini menghindari, tapi menghindarinya tetap kita nggak sekedar menghindar gitu, nggak apa bener-bener nggak main tinggalin aja, tapi doakan, ya, doakan dia. Nah, makanya yang terakhir ini udah yang terakhir yang paling mentok ya, kita hindari tapi ya udah doakan yang terbaik gitu. Nah, gitu ya. Jadi buat nggak tersinggung kalau kita ninggalin teman kita yang berperilaku yang kurang baik gitu, biar nggak tersinggung ya, kita kalau mampu kasih nasihat ya kasih nasihat yang baik.
Dan kalau hanya mampu menghindari, kita nggak mampu menasehati, ya sebenarnya kita wajib menasehati, teman-teman. Ada kewajiban menasehati. Kenapa? Karena berdakwah itu wajib hukumnya. Gitu. Nah, kalau menghindari doang, ninggalin doang, kurang bagus. Nah, menghindari juga harus dengan doakan dia. Doakan dia, semoga dia dapat hidayah dan berubah. Gitu. Yang penting saat menghindari itu ya, kita jangan sampai update status misalnya orang sekarang. Status sampai mengatakan teman-teman kita begini. Nah, itu kan nggak bagus. Pasti itu menyinggung teman kita. Gitu. Terus kita juga ninggalin dia, menghindari dia. Gitu. Jangan di depan dia. Ya, jangan jangan depan dia banget, atau jangan ketahuan lah kalau kita menghindar dari dia. Jangan ketahuan banget gitu. Nanti dia tersinggung, ya kan? Nanti malah dia juga beralasan lah, kok teman sendiri main tinggalin aja gitu. Kenapa nggak dinasehatin gitu kalau memang saya salah. Nanti teman kita juga berbicara seperti itu kan repot juga. Nah, makanya yang pertama itu sebenarnya kita menasehati teman kita, gitu. Kita nasehatin. Ya. Jangan sampai main tinggalin aja. Gitu. Nah, mau tinggalin ya tadi ya, kita harus bener-bener jangan tinggalin di depan dia. Nah, terus jangan jangan sampai ketahuan lah kita menghindari dia. Itu aja. Oke. Yang paling bagusnya kasih nasihat ya. Soalnya hukum berdakwah di setiap manusia itu wajib, dan berdakwah nggak melulu tentang ustadz yang berbicara di depan gitu atau di mimbar, tapi kita wajib juga berdakwah untuk menasihati teman-teman kita gitu. Ya. Sudah menjawab, silakan. Nah, kalau masih ada unek-unek tentang akhlak. Masih ada? Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, perkenalkan saya Gina, maaf sebelumnya tadi sempat reconnecting, jadi nggak bisa tampilin video. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya adalah sebagai manusia awam nih Ustadz yang mau belajar soal akhlak. Pertama mungkin kita punya kesadaran, oke kita harus memperbaiki akhlak. Tapi sumber dan guru mana yang harus kita tuju dulu nih yang pertama, kayak gitu. Terus setelah itu selama ini kan mungkin kita belajar sendiri, tapi kan akhirnya harus ada parameter nih, parameter apa sih yang menentukan oh kita udah belajar sedikit nih, udah mungkin menuju ke arah yang lebih baik kayak gitu. Itu dulu sih Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana kita belajar akhlak ini ke siapa gitu, ya kan? Karena kita memang betul ya, kita harus punya guru yang luar biasa. Minimal buku yang baik, ya, maksimal guru yang luar biasa. Gitu. Minimal buku yang baik. Dan maksimal adalah nutan. Kita punya mentor, gitu, guru yang baik. Bisakah kita belajar akhlak mandiri? Bisa sebenarnya. Karena sekarang ini luas ya. Ilmu itu nggak hanya di buku. Uh, kita di sosmed aja banyak akhlak gitu. Kita buka-buka Instagram, itu banyak akun-akun dakwah. Nah, kayak gitu di follow lah, gitu kan. Ya, terus kita lihat akun-akun ustadz gitu kan yang sudah memang uh, ini sudah umum bahwa ustadz ini memang dikenal uh, kompeten dalam akhlaknya, dalam ramahnya gitu. Ya, dalam kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus gitu. Nah, jadi kalau yang udah terkenal seperti itu, ya terkenal baiknya gitu. Nah, itulah yang kita ikuti, itu aja. Kalau misalkan berguru yang kita kurang kenal, ya sebaiknya kenali bagaimana akhlak guru ini. Gitu. Tanyakan kepada muridnya, gitu ya.
tanyakan lebih mendalam tentang guru ini kalau kita mau berguru ke dia. Ya, khawatir dalam tanda kutip ya, sekarang banyak guru pesantren juga yang eh, apa naudzubillah ya, palsu. Kata saya sih ini palsu, bukan guru pesantren. Kalau guru pesantren itu pasti berakhlak yang baik. Jadi kalau guru pesantren begitu akhlaknya, itu menurut saya palsu, palsu bukan guru. Nah, bisa jadi juga istilahnya pura-pura jadi guru. Sebenarnya akhlaknya nggak, sebenarnya dia nggak mau guru, nggak mau jadi guru, maunya ya kayak gitu, berbuat itu. Jadi guru itu sebagai apa, pakaian dia buat terlihat alim. Nah ini kan udah terlihat banget ya, dia memanfaatkan agama untuk hawa nafsunya. Nah, ini naudzubillah. Makanya guru ini penting banget, panutan mentor ini penting banget. Nah kita cari guru yang memang udah ini aja, udah terkenal baik, kayak Habib Quraisyhab gitu ya, Bapak Karim Nurdi, itu kan terkenal kan. Yang sekitar itu nggak masalah. Nah, Abu Somad, Abi Hidayat gitu kan. Nah ini udah jadi contoh-contoh yang baik, dan untuk sekarang kita untuk berguru ke mereka kan nggak harus ke sana gitu. Sekarang udah ada sosmed gitu, gampang banget, kita tinggal follow akunnya, kita udah dapat dakwahan dia semuanya, nasihat dia semuanya tentang akhlak dan sebagainya gitu. Jadi yang terpenting untuk guru ya, itu kita kenali ya, kenali mendalam. Nah kalau takut guru ini apa nggak baik itu, ya udah kita ikuti guru yang udah umum diketahui masyarakat bahwa ini baik. Gitu. Nah soal guru ini baik atau enggak itu pasti kita sendiri yang tahu gitu. Nah maksudnya cross check ya, cross check ini cari tahu nih guru bagus atau enggak, akhlaknya bagaimana. Nah biasanya kita tahu tahu guru bagus atau enggak biasanya tahu dari muridnya, murid lamanya, murid yang udah senior sama dia, kita tanyain. Nah ini bentuk kehati-hatian ya, eh, terhadap kita buat cari guru yang memang akhlaknya baik. Kita harus kritis juga soal guru, dan gak hanya baik akhlaknya, ilmunya juga mantap, itu kan lengkap gitu ya. Nah, terus parameternya gitu, kalau kita udah baik apa belum gitu kan. Nah parameternya itu adalah eh, yang tahu sebenarnya diri kita. Jadi ini kan kebiasaan yang menempel pada diri kita, itu pengertian akhlak. Berarti kan yang tahu diri kita. Kenapa? Karena misalkan eh, akhlak yang ada dalam hati kita ini buruk gitu kan. Nah itu diri kita sendiri yang tahu. Nah nggak mungkin orang lain tahu. Karena ada orang kan yang berbuat baik, ternyata hatinya bukan ke situ, tapi hatinya yang lain. Nah itu kan berarti akhlaknya belum bagus gitu. Secara lahir ya akhlaknya bagus gitu. Jangan. Tapi secara hati belum gitu kan. Berarti akhlaknya baik tapi belum batiniah, baru lahiriah. Nah itu semua parameternya kan yang tahu kita gitu. Makanya akhlak kita baik atau enggak itu yang tahu diri kita. Dan apa eh, kita sering-sering ini aja lah, apa namanya, observasi diri gitu. Dari bangun tidur kita ngapain, kebiasaannya ngapain. Misalkan dia bangun tidur justru apa namanya, yang dipegang HP gitu, tanpa sadar gitu, tanpa sadar bangun tidur yang pegang HP, habis itu HP yang lama, dan dia nggak sadar. Nah itulah akhlak kita. Berarti akhlak kita ya itu yang menempel dalam diri kita itu. Nah kalau udah kayak gitu berarti harus kita ubah. Berarti kan kita udah sadar, tapi harus kita ubah. Terus misalkan kita nggak sadar gitu, mulut kita udah menyakiti orang lain, waduh gitu kan, tiba-tiba sadar. Nah itu cepat, alhamdulillah kalau sadar, cepet-cepet diubah. Nah, berarti kita Allah kasih hidayah istilahnya ya, Allah kasih petunjuk bahwa kita ini akhlaknya kurang di sini. Nah itu kita ubah.
Nah, itu parameternya. Jadi hanya kita yang tahu anak kita udah di mana, udah bagus apa belum. Nah, ukurannya perilaku-perilaku yang kita nggak sadar lakuin. Gitu. Kan ada aja gitu kita kan eh, ternyata nggak sengaja gitu kita udah nyakitin temen. Berarti memang itu akhlak kita gitu. Gitu. Kita nggak sengaja ada kata-kata yang benar-benar menyinggung temen atau benar-benar bikin sakit hati orang atau ya nggak bagus lah dipandang orang lain dan kitanya mengira tuh baik-baik aja biasa aja. Nah itu berarti akhlak kita itu yang menempel di situ tuh. Nah, biasanya ketahuan kalau orang lain udah ngungkap ya kan. Kamu begini-begini bikin saya sakit hati. Padahal sebelumnya kita, nggak sadar gitu. Nah artinya, nah inilah apa kita tahu akhlak kita udah bagus atau belum. Nah saya rasa kita bisa ukur dari perilaku-perilaku yang nggak sadar. Nah, karena ada juga kayak misalkan akhlak baik nih ya contoh ya. Kita tanpa berpikir tanpa apapun mau makan kita ngucap Bismillah. Nah itu berarti kebiasaan yang baik. Berarti itu jadi akhlak, gitu kan? Kita tanpa sadar, tanpa pemikiran juga mau melakukan sesuatu apapun itu pakai Bismillah. Nah, itu akhlak yang baik. Berarti memang kita akhlaknya udah alhamdulillah udah baik, udah kebiasaan baik. Saya rasa di situ ukurannya. Nah kalau kita misalkan makan gitu, lagi lapar, walaupun lapar, gitu, kita nggak ngucap Bismillah, apalagi lagi lagi makan biasa nggak kondisi lapar banget, kita juga nggak ngucap Bismillah, ya berarti itu kebiasaan ente, kebiasaan kita mas, kebiasaan kita yang udah mendarah daging itu akhlak itu. Gitu. Makanya harus kita ubah, harus kita biasakan. Sekali lagi dari hal kecil ya, kayak apa ya, sesuatu dengan basmalah kita pikirkan. Kalau kita sering menyinggung orang lain nggak sadar gitu ya berarti kita harus sadar setiap pembicaraan kita, setiap kata yang keluar dari mulut kita, kita harus sadar biar nggak terulang perbuatan buruk, nggak terulang menyakiti orang lain gitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab ya. Silakan, masih ada. Masih ada, mungkin satu lagi kalau ada ya. Ini kebanyakan anak muda apa orang tua ya ini. Kalau anak muda ya pas banget pembahasannya tentang akhlak ya. Karena saya rasa yang kurang, sangat kurang untuk anak muda zaman sekarang akhlak ya. Rata-rata anak muda di Indonesia itu pinter-pinter, tapi pinternya belum jadi akhlak, ilmunya belum jadi akhlak, ilmunya belum jadi etika yang baik, jadi belum berhasil membuah ilmu, masih muter-muter aja di situ. Harusnya ilmu itu kan berbuah. Nah, buah ini akhlakul karimah. Gitu. Kebanyakan orang tua di sini, ya ini berarti tugas penting kita dalam mendidik nanti anak-anak kita ya agar berakhlak yang baik gitu. Dengan akhlak baik itu mendidik yang terbaik itu adalah mencontohkan mencontohkan ya gitu. Mendidik yang terbaik adalah mencontohkan gitu. Itu pendidikan terbaik. Nah, kita sebagai orang tua ya kalau mau anaknya baik ya contohkan yang baik. Jangan disuruh ya.
Jangan disuruh. Suruh boleh, tapi ya 20% lah menyuruh. Kita harus lebih banyak mencontohkan. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Nggak ada ya, Kak ya? Ya, kalau nggak ada, kita tutup. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita sama-sama tutup juga dengan berdoa kepada Allah. Kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian sore hari ini dan Allah anugerahi kita akhlakul karimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا أخلاق الكريمة والاستقامة في العبادة. اللهم ارزقنا أخلاق الكريمة والاستقامة في العبادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semuanya ya.